Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kali ini bisa sesuai dengan harapan kita dan kita bisa mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Fatihah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak ingin bertanya dulu, bagaimana keadaan anak-anak sekarang? Ya, baik. Pelajaran di pagi hari ini yaitu tetap sesuai dengan mata pelajaran saya, yaitu fikih. Kita akan melanjutkan tentang pembelajaran kita pada minggu yang kemarin. Masih ingat pelajaran minggu yang kemarin apa? Ya, alhamdulillah pelajaran kita minggu kemarin itu adalah tentang rukun Islam. Ada yang tahu rukun Islam? Coba sebutkan saja, satu saja. Rukun Islam yang nomor 2. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita akan melanjutkan dari materi rukun Islam, yaitu tentang sholat. Adapun sholat yang kita bahas sekarang adalah tentang sholat berjemaah. Baik, ayo kita coba nyanyi dulu tentang rukun Islam sesuai dengan materi pelajaran yang minggu kemarin. 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Baik anak-anak, alhamdulillah ternyata kalian masih mengingat tentang materi pembelajaran di minggu yang lalu. Dan alhamdulillah ternyata dari tugas-tugas yang Bapak kasih, alhamdulillah semuanya bisa dikatakan mampu menjawab, alhamdulillah. Sekarang kita melanjutkan pada materi selanjutnya, yaitu tentang sholat berjemaah. Kita di sini saya sudah menyiapkan tentang materi pembelajaran, yaitu sholat berjemaah. Bisa dilihat di papan. Sholat berjemaah. Di sini sholat. Sebelum kita membahas tentang sholat berjemaah, kita harus tahu sholat itu apa. Sholat itu merupakan tiang agama. Jadi sholat itu adalah fondasi dari agama Islam itu sendiri. Sholat merupakan tiang agama yang menjadi pemisah antara orang Islam dan orang fasik serta orang kufur. Sholat merupakan suatu kegiatan yang telah ditetapkan oleh Allah dan menjadi kewajiban bagi seluruh umat Islam. Adapun sholat fardu itu lebih baik dikerjakan dengan cara berjemaah. Sekarang apa arti daripada sholat berjemaah? Sholat berjemaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama, ya, atau sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Sedangkan sholat yang sendirian itu namanya sholat mufaridan, ya. Hukum dari sholat berjamaah adalah sunat muakkad. Artinya adalah sangat dianjurkan untuk mengerjakan sholat berjamaah tersebut. Paham? Sudah bisa dimengerti? Bisa. Baik, saya ulangi 1 kali lagi ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama, ya. Paham? Artinya sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih, ya. Sedangkan hukum daripada sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat diperintahkan atau sangat dianjurkan. Itu adalah sunnah muakkad namanya. Selanjutnya, keutamaan sholat berjamaah. Di sini dijelaskan bahwasanya di antara keutamaan atau faidah sholat berjamaah antara lain, 1, mendapatkan pahala 27 derajat
kalau kita sholat berjamaah, pahalanya sebanyak 20 derajat lebih tinggi daripada sholat munfaridan atau sholat sendirian. Jadi, orang yang sholat sendirian itu pahalanya 1, orang yang sholat berjamaah itu 27. Artinya 1 banding 27. Ya. Yang kedua, menambah syiar Islam. Artinya apa? Ketika kita sholat berjamaah di masjid, yang mana sholat berjamaah di masjid itu banyak orang, maka kita menambah syiar di sana. Islam akan ramai seperti itu. Ketiga, berkomunikasi dan silaturahim dengan sesama muslim. Artinya, kalau kita di rumah kita sendirian saja, kalau kita sholat berjamaah di luar, kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang keempat, bisa sholatnya walau tidak akan takut lupa sholat. Artinya ketika sholat berjamaah dimulai, kalau kita sholat berjamaah, maka kita akan sholat di awal waktu, sehingga meminimalisir terhadap lupa sholat. Gitu. 5. Melatih kedisiplinan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah faidah daripada sholat berjamaah. Sekarang sholat apa saja yang disunahkan berjamaah? Di antara sholat-sholat yang disunnahkan berjamaah adalah sholat fardu 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada 5. Sholat fardu itu sunnah berjamaah. Yang kedua, sholat tarawih dan sholat witir. Sholat tarawih itu hukumnya sunnah berjamaah, bukan wajib berjamaah. Sholat sunnah. Sholat witir di rumah sendirian tidak apa-apa. Artinya di sini adalah sunnah berjamaah. Yang ketiga adalah sholat hari raya. Sholat hari raya di musola, masjid, di lapangan dan lain sebagainya. Sunnah berjamaah. Kalau sholat sendirian Pak bagaimana? Tidak apa-apa, silakan. Yang keempat, sholat gerhana matahari. Di sini adalah sunnah berjamaah. 5. Sholat meminta hujan. Ketika terjadi kemarauan yang panjang, maka kita disunahkan untuk sholat istisqa atau sholat meminta hujan. Nah, pelaksanaannya di sini adalah sunnah berjamaah, artinya sholat bersama-sama. Yang keenam adalah sholat jenazah. Ketika ada sanak famili kita atau tetangga kita atau orang dekat kita atau saudara kita yang meninggal, maka kita wajib menyolatinya dan sunnah dilaksanakan berjamaah. Sekarang syarat sah menjadi imam. Syarat sah menjadi imam adalah sehat akal. Kalau orang sinting tidak boleh jadi imam. Yang kedua, fasih membaca Al-Quran. Kalau Al-Qurannya tidak fasih, bacaannya tawallut atau asul hilqah atau terbata-bata, maka di sini adalah lebih baik mengambil orang yang lebih fasih dalam menjadi imam. Yang ketiga, mengetahui tata cara mengerjakan sholat dan dapat melakukannya. Artinya orang yang menjadi imam itu sebenarnya bisa sholat, karena tidak semua orang itu bisa sholat. Ada yang tidak bisa sholat. Keempat, mengetahui hukum dan berkenaan dengan sholat seperti bersuci, syarat sahnya sholat dan lain-lain. Selanjutnya, tata cara syarat sah menjadi makmum. Ya, syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum yang boleh itu adalah makmum itu harus niat untuk mengikuti imam dalam semua gerakannya. Berniat mengikuti imam dalam semua gerakannya, itu syarat menjadi makmum. Yang kedua, merapatkan barisan, meluruskan shaf barisan sholat. Artinya shafnya harus diluruskan. Shaf itu diluruskan. Yang ketiga, makmum berada di belakang imam. Makmum itu harus berada di belakang imam, di belakangnya. Tidak boleh di depannya, tidak boleh di sampingnya. Harus di belakang. Di samping boleh, tapi harus di belakang. Kalau makmum. Kemudian merpat makmum dapat melihat imam. Kalau sampai makmumnya di sini, imamnya di musola sana, tidak boleh. Harus bisa melihat. Kemudian jika imam lupa
lupa terhadap jumlah rakaat, maka makmum harus memberitahunya kepada imam dengan cara membaca subhanallah sekiranya didengar oleh imam. Sedangkan bagi orang perempuan cukup menepuk tangan secara ringan saja sebagai tanda kalau imam itu salah. Paham? Bisa dimengerti? Bisa. Alhamdulillah. Kemudian jika makmum ini datang terlambat, jika makmum datang terlambat, maka makmum tersebut disebut dengan makmum masbuk. Makmum masbuk itu adalah makmum yang mengikuti imam dengan cara terlambat. Makmum masbuk ini boleh mengikuti imam, ya, boleh mengikuti imam, sama seperti halnya makmum-makmum yang lain. Namun di sini ada syaratnya. Setelah imam salam, makmum masbuk harus menambah jumlah, ya, harus menambah jumlah rakaat yang ditinggalkannya. Paham? Bisa dipahami? Bisa. Oh, ya. Alhamdulillah ya. Mungkin dari anak-anak semuanya ada yang perlu ditanyakan dari apa yang saya paparkan barusan, dari apa yang saya jelaskan tentang salat berjamaah. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan cuci tangan. Oh ya, Dina. Silakan saudari Dina. Ayo. Pak, apakah perempuan lebih baik sholat berjamaah atau sendirian? Oh ya. Bapak di sini mau menjelaskan ya. Barusan Bapak sudah menjelaskan keutamaan sholat berjamaah, apa yang dinamakan sholat berjamaah. Nah, di sini begini sekarang. Nah, bagaimana sholat berjamaah bagi orang perempuan? Nah, sholat berjamaah bagi orang perempuan di sini hukumnya sunnah muakkad, juga sunnah muakkad bagi seorang perempuan yang sudah berkeluarga. Artinya, sholat berjamaah dengan keluarganya di rumah. Nah, bagaimana dengan seorang perempuan yang masih single, yang masih tidak berkeluarga? Apakah lebih baik sholat berjamaah atau sholat sendirian? Kalau di rumahnya, di dalam rumahnya ada bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya di sana sholat berjamaah, maka anak perempuan itu sunnah muakkad mengerjakan sholat jamaah. Tapi kalau misalnya hanya sendirian di rumahnya, ya, tidak ada bapak keluar, ibu keluar, kakak keluar, adik keluar, sampean hanya sendirian di dalam rumah, maka lebih baik sampean itu sholat sendirian di dalam rumah daripada sholat berjamaah di masjid. Ya, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Baik. Di sini materinya sudah selesai tentang sholat berjamaah, ya. Nanti Bapak akan memberikan tugas atau lembar tugas yang boleh adik-adik bawa pulang ke rumah sebagai bentuk PR, bisa dikerjakan di rumahnya atau bisa minta bantuan kepada kakak atau ibu atau ayah, silakan. LKPD-nya itu ada berupa uraian, ada berupa pilihan ganda, juga ada LKPD Google Form, ya. Google Form di situ sudah ada linknya, silakan pinjam HP Bapak, kerjakan di sana, atau langsung mengerjakan lembaran yang saya kasih tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita pelajari dari tadi dapat menjadi ilmu yang barokah, yang manfaat bagi kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Baik
Saya ingatkan lagi, tolong tugasnya dikerjakan ya. Baik, dari saya hadanallahu yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.